Tadi kan kita sudah ice breaking, jadi sudah pada semangat ya untuk mendengar materi-materi yang nanti akan disampaikan. Kok suaranya masih itu ya, sudah semangat belum? Atau mungkin tadi belum pada sarapan ya, udah pada sarapan belum ibu-ibu? Udah enggak? Oh belum, tadi belum, makanya suaranya jadi tumpung. Mungkin bisa sembari nanti kita mengikuti kelas literasi, sembari juga nanti kita sambil makan-makan snack yang tadi sudah disediakan oleh panitia. Terlebih dahulu untuk ibu-ibu dan teman-teman semuanya, alhamdulillah pada pagi menjelang siang kali ini kita akan mengikuti seminar kelas literasi keuangan dengan tema Muslimah Melek Finansial, jurus itu kelola keuangan, strategi tepat pinjam, investasi, dan hindari jebakan daring. Karena di era digital sekarang gitu ya, urusan keuangan tuh gak cuma urusan soal menabung dan juga berhemat saja, tapi ada banyak pilihan. Bahkan di era sekarang itu pinjaman itu udah marak, kayak misal pinjaman online, kemudian juga pay-later biasanya nih ya, anak-anak muda apalagi kalau misal belum punya uang sedangkan di aplikasi lagi ada diskon gitu ya, nanti mencoba pay-later seperti itu. Tapi padahal dengan semua kemudahan tadi itu ada resiko yang besar di balik hal tersebut, sehingga kita juga perlu untuk berhati-hati ketika kita menggunakan kemudahan teknologi di zaman sekarang ini. Kemudian sebagai seorang muslimah, kemampuan pengelolaan uang dengan cerdas, bijak, kemudian juga sesuai nilai-nilai syariah itu menjadi bekal yang sangat penting, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kalau untuk ibu-ibu juga untuk keluarga pastinya, dan untuk kakak-kakak yang belum menikah pasti untuk diri sendiri, bagaimana agar nantinya ketika kita sudah menjadi seorang istri dan juga sudah menjadi seorang ibu bisa menjadi seorang pengatur finansial yang baik di keluarga. Melalui seminar Muslimah Melek Finansial, jurus itu kelola keuangan, strategi tepat pinjam, investasi, dan hindari jebakan daring, kita akan belajar bersama bagaimana mengambil keputusan finansial yang aman, tepat, dan penuh kesadaran. Dan hadir bersama kita pada pagi hari ini ada Ibu Nidia Rosyana, SOC NLP RMH. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Nidia, dan kami mohon yang buat Ibu untuk maju ke depan. Ibu Nidia ini merupakan seorang financial literasi edukator bersertifikat, sekaligus learning designer dan trainer yang sudah banyak terlibat dalam berbagai program edukasi. Ibu Nidia juga merupakan NLP practitioner dan founder Wilasita Main Makna, betul Ibu? Serta dipercaya sebagai duta literasi keuangan OJK Purwokerto yang aktif mengajak masyarakat untuk lebih paham, sadar, dan bijak dalam mengelola keuangan.
Oke. Izin Bapak mungkin nanti aku di next aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Oh iya, ada 3 kali ya. Biar semangat ya. Tapi kayaknya saya belum mendengar suaranya di area sini ya. Ayo kita jawab ya. Kita pakai yang ucapan selamat pagi dulu ya. Yang tadi ya. 3 kali ya paginya ya. Pagi. Kalau saya selamat pagi gitu ya. Oke, kita coba ya. Selamat pagi. Oke, nanti kalau di tengah-tengah saya tanya apa namanya? Apa kabar hari ini? Ya, nanti jawabnya sudah wangi, gitu ya. Oke, mandi kan tadi sebelum berangkat ya ibu-ibu, kakak-kakak semuanya. Oke, coba ya kita coba ya. Kalau saya tanya apa kabar hari ini? Sudah wangi. Oke, siap. Ya. Ini layarnya memanjang ya. Ya tadi sudah diperkenalkan ibu-ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Jadi pagi hari ini terima kasih saya ucapkan selamat datang kepada para peserta dan saya yang saya hormati pengurus wilayah ya, perwakilan wilayah, pengurus wilayah, maaf, dan juga pengurus daerah Kendal ya. Terima kasih yang luar biasa ya, saya sudah diajak main ke Kendal ya di sini karena kebetulan ini pertama kalinya saya ke sini ya. Jadi tadi saya sudah diperkenalkan nama saya Nidia Rosyana. Namun ibu-ibu sekalian, bapak, kakak-kakak sekalian boleh memanggil saya dengan Nia. Ya saya lebih banyak dipanggil dengan nama Nia. Jadi saya di sini sharing jadi nanti juga ibu-ibu dan bapak sekalian kalau misalnya di tengah-tengah ketika saya sharing mau ada yang ditanyakan boleh langsung bertanya saja, takutnya lupakan gitu ya, nggak mesti nanti saat terakhir baru nanya, tapi kalau misalnya nanti di tengah-tengah ada kegelisahan atau ada pertanyaan yang berbeda langsung aja nanti direspon seperti itu ya. Oke, jadi saya ingin cerita sedikit. Jadi kenapa jadi saya sudah 9 sampai dengan 10 tahun terakhir ini saya memberikan edukasi literasi keuangan kepada kebanyakan perempuan ya. Saya ingin terjun ke masyarakat begitu karena sebelumnya saya punya background, saya dulu bekerja sebagai praktisi keuangan. Jadi 8 tahun saya di Bank Muamalah, 2 tahun saya di BNI Life Syariah. Jadi saya ingin mendapatkan perspektif di mana produk-produk keuangan itu secara syariah ya di-create, kemudian secara waktu itu memang pada saat saya bekerja asuransi ya. Asuransi saya pengen tahu seperti apa sih karena banyak momok, banyak tidak tahuan. Saya punya pengalaman di 2 sektor perbankan, 2 sektor perusahaan institusi keuangan seperti itu. Dan kemudian saya melengkapi beberapa ilmuwan lain. Salah satunya adalah saya belajar bagaimana financial literacy. Jadi saya mengambil lisensi literasi keuangan dan beberapa lisensi lain yang kiranya mendukung. Jadi saya kemudian melihat bahwa sepertinya literasi keuangan itu hanya dimaknai biasanya ya. Nanti coba saya pengen tahu juga gitu. Ibu-ibu di sini kalau dengar literasi keuangan gitu ya, siapa yang udah langsung kepikiran tentang investasi? Ada? Literasi keuangan. Siapa yang sampai dengan saat ini memahami literasi keuangan sebagai investasi? Ada?
Oke, belum ya. Jadi kalau di kota-kota lain itu ada yang belajar keuangan tuh berarti belajar investasi ya. Belajar keuangan tuh berarti biar kaya ya, gitu. Ya, padahal sebetulnya itu tidak selalu seperti itu, gitu ya. Nanti saya jelaskan kenapa. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat, bisa dibawa buat di kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, ibu-ibu sekalian, bapak-bapakku, kakak-kakakku sekalian, ya apalagi yang misalnya belum berkeluarga ya, beberapa kan ada yang belum berkeluarga juga, begitu ya. Belum? Benar-benar juga belum? Oke. Ya, jadi nanti mudah-mudahan bermanfaat. Ya itu sekilas dan kemudian boleh next. Iya. Nah, ini saya sedikit cerita tadi soalnya diperkenalkan juga sebagai founder Universitas. Jadi ibu-ibu sekalian, jadi karena melihat bahwa banyak sekali kebutuhan tentang belajar keuangan untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga, tapi memang kadang-kadang ya bahasa atau kalau misalnya bapak sekalian, ibu-ibu sekalian menyimak di media sosial itu banyak bahasa-bahasa yang mungkin kurang mengerti atau misalnya nggak terlalu relate atau kan tidak terlalu relevan begitu ya dengan kehidupan sendiri. Jadi saya berinisiatif untuk membuat sebuah gerakan atau kalau saya menyebutkan socialpreneur ya, saya menyebutnya Wilasitra. Dan Wilasitra ini apa? Saya kenalkan sedikit bahwa kita tuh semuanya sebetulnya main-main ya, apalagi kalau ibu-ibu sama anak-anak kita senang ya bermain gitu ya, apalagi kalau kita sebagai pendidik keluarga dan anak-anak kita masih kecil, kayaknya energi bermain itu harus tumbuh. Nah, Wilasitra ini bahasa Sanskerta, artinya senang bermain-main. Jadi saya membuat Wilasitra itu ngomongnya sih keuangan, cuman kita kemas dengan cara yang fun gitu ya, kita kemas dengan cara yang gak harus yang aku banget lah gitu ya. Jadi saya ada beberapa program, tapi intinya programnya ini kita pengen main ya, tapi nanti kita sisipkan dengan edukasi dan literasi. Kalau ini kan kita seminar ya atau kelas gitu. Nah, ibu-ibu tahu Dakon ya? Dakon tahu ya? Nah, ibu-ibu tahu nggak Dakon itu bisa jadi sarana edukasi literasi keuangan? Baru tahu ya? Nah, itu nanti saya jelaskan kenapa. Kalau jadi itu bisa jadi media tuh. Jadi kalau ibu misalnya nanti mau memulai gitu ya percakapan tentang keuangan sama anak-anak, bisa main Dakon. Dakon itu kalau cara mainnya kan kita ngambil satu terus kita taruh ya ke masing-masing lubang. Nah itu ngajarin gimana strategi, gimana cara ngajarin membagi. Nah, gitu. Contohnya salah satunya itu. Nah, saya bawa
seperti itu, tapi kemudian mencairkan komunikasi. Kenapa saya membuat ini? Karena saya melihat dari sepanjang 10 tahun saya mendampingi di kelas ibu-ibu, satu poin yang paling mengakar ketika ada permasalahan dalam ekonomi di keluarga maupun misalnya yang belum berkeluarga sekalipun adalah tidak mengkomunikasikannya dengan jelas. Jadi masing-masing tuh punya persepsi, ya. Contohnya nih, ibu-ibu, aduh, kok dikasih uangnya segini sih? Buat apa? Bisa beli apa ini? Ya? Di tengah tren 10.000 di tangan istri yang tepat, ya. Kita mikir kan ya gitu. Tapi ada sebagian ibu yang nggak menyampaikan itu, gitu kan? Nah, ternyata kita tidak tahu bagaimana cara mengkomunikasikannya, gitu kan? Ya, contohnya salah satu hal kenapa komunikasi itu penting, ya, kita udah sering dengar bahwa laki-laki itu tidak bisa hanya dengar kata-kata. Ya, laki-laki atau pasangan kita, suami kita itu bisanya itu baca data. Nah, nanti salah satunya akan saya jelaskan kenapa mencatat. Ya, mencatat pengeluaran kita itu menjadi salah satu alat komunikasi ke pasangan. Nah, kadang-kadang kita nggak pernah ngerti ya, buat apa sih dicatat gitu kan? Belanja apa? Lombok ya, belanja. Saya lombok ya. Belanja tapi aja dicatat gitu ya. Tapi sebetulnya itu ada esensi. Nah, esensi mengkomunikasikannya kepada pasangan. Nah, salah satu yang saya produksi adalah untuk memantik ya, karena kita mungkin tidak terbiasa berkomunikasi, tidak biasa melatih untuk bicara dengan pasangan kita tentang komunikasi atau anak kita pengen ngobrolin soal keuangan itu melalui kartun. Karena cita-cita saya ibu-ibu bapak sekalian ya, saya pengen deh tentang keuangan ini ya, apalagi kita di Jawa Tengah ya, ini challenging sekali ya, karena ini kultur ya. Satu, ini kalau orang tua kita satu, jangan ngomongin uang misalnya. Tapi justru sebaliknya, di era saat ini justru membicarakan tentang uang itu udah sangat urgent. Ya. Jadi misi saya adalah membawa pembicaraan domestik dalam hal ini keuangan ya, keuangan keluarga itu di meja makan. Anak-anak kita tahu, bukan untuk kita akan bagi beban dengan mereka, tidak, tapi menanam kesadaran. Ibu-ibu sekalian, lihat kan di media sosial gitu ya, konten-konten yang anak-anak yang minta sesuatu sampai orang tuanya tidak bisa mengendalikannya. Pernah lihat ya? Minta motor, minta HP, orang tuanya sudah aku tidak bisa mengendalikan mereka. Nah, itu adalah keresahan-keresahan saya, sehingga saya pikir saya ingin bergerak ya, next bakul, jadi melalui edukasi tadi. Nah, ini kalau bisa dibaca ya, sebetulnya ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu berpikir bahwa mengelola keuangan itu berkaitan dengan tingginya interaksi, kemudian berkaitan dengan tingginya pendidikan, ternyata tidak. Banyak sekali kalau kita lihat ya, orang-orang yang jabatannya tinggi, baik itu pimpinan perusahaan, pimpinan pemerintahan misalnya, tapi ternyata juga mempunyai moral atau kebiasaan keuangan yang juga tidak selaras, tidak baik gitu ya. Karena ternyata mengelola uang dengan baik tidak pernah ada hubungannya dengan kecerdasan. Lebih banyak pada apa? Lebih banyak pada perilaku. Ya. Jadi ini yang saya ingin ibu-ibu sekalian, bapakku menanamkan ya dengan sangat kuat bahwa jangan khawatir terkait dengan pendidikan. Apalagi misalnya saya nggak ngerti investasi, misalnya saya nggak ngerti misalnya gimana merencanakan, gitu kan. Yang penting adalah ketika hari ini nanti di pagi hari ini, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian mendapatkan apa yang saya sampaikan.
mikirin ya, aduh kira-kira apa ya yang mau saya perbaiki. Gak usah susah-susah ibu sekalian, yang simple aja. Misalnya, oke, saya akan berkomit mencatat pengeluaran setiap hari. Ada yang mencatat? Oh, mencatat tangan dong ini. Udah mencatat, coba lagi yang udah mencatat di rumah pengeluaran. Ada? Coba yang di. Wah, keren banget dong. Ibu semua, kakak semuanya keren ya. Yang belum lakukan, yang sudah mencatat berarti naik lagi. Kira-kira setelah mencatat apa yang dilakukan dengan catatan ini untuk memperbaiki keuangan? Oke, next. Sip. Karena apa? Pas-pasan ya. Kadang-kadang kita sering banget ngomongin ini. Aduh, pas banget. Ya. Tapi pas-pasan itu ternyata bukan soal besar atau kecilnya ibu-ibu, ya. Tapi gimana sih cara kita mengalirkannya? Ya. Ibu-ibu tuh paling pinter, ya. Paling pinter ngotak-ngatik, godak-gadok gitu ya. Ini aduh gimana ya ini supaya mencukupi gitu ya. Nah, bisa jadi teman-teman yang baru memulai mengatur keuangan bingung, selalu berpikirnya ada uang banyak dulu baru aku bisa ngapa-ngapain. Tapi ternyata tidak. Pas-pasan, pas butuh, pas ada. Percaya nggak? Yakin nggak? Yakin ya? Yakin karena kita ada Allah. Tapi kalau kita nggak tahu keadaan kita nggak tahu kita mau bergerak kemana, barangkali Allah juga tidak atau belum akan menunjukkan jalannya. Ya, karena kalau kita sudah punya niat dan bagaimana mengalirkannya, ya, nanti kita akan ditemukan dengan jalan-jalan lain yang ditutup. Next, oke. Nah, hari ini kita kurang lebih akan belajar kurang lebih 5 hal ini. Kita menyadari, mengenali kondisi keuangan kita sendiri. Karena ibu-ibu, bapak sekalian, bapakku, gak sedikit yang sebenarnya gak ngerti kondisi keuangan di hari ini itu gimana. Jadi bukan tentang aku punya deposito berapa miliar, bukan ya, tapi gimana, baik-baik saja kah? Cukupkah? Aku bisa berbagi lebih kah? Karena kadang-kadang kita menjalani keseharian yang aduh udah pusing, bulanan, setiap hari harus belanja gitu ya. Aduh gak ngerti deh gitu. Tapi nanti kita belajar, luangkan waktu untuk merenungi kita ini besar-besar daripada dia enggak. Kita ini di hari ini punya rencana-rencana enggak? Rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, rencana jangka panjang. Itu dulu. Jadi kalau kita belum mengenali kita ini ada di kondisi mana, minus kan jujur. Tapi harus jujur, dan jujur kepada diri sendiri ini yang paling sulit. Yang kedua, kalau misalnya nanti kita muncul kebutuhan meminjam, atau misalnya ada kebutuhan yang perlu dipenuhi dari sumber lain selain penghasilan kita, maka kita tahu bagaimana meminjam yang sehat. Apa sih esensi meminjam uang? Meminjam ini dalam arti bisa ke bisa ke keluarga, bisa juga ke sekarang banyak institusi pinjaman online ya. Tapi kita harus tahu dulu beneran butuh apa enggak. Nah, kita harus mengenali gimana sih jurus pinjam yang tepat dan satu lagi aman. Ya. Kita mendengar ya, berapa banyak kasus-kasus yang KTP-nya dipinjam ternyata tanpa diketahui untuk dipinjam untuk digunakan sebagai pinjaman online. Ya, ada di sekitar ibu sekalian pengalaman ini? Ada ya?
dalam pelajaran literasi keuangan itu ada di urutan beberapa. Sehingga kita perlu betul-betul memperhatikan gimana kalau kita uangnya pas-pasan, kita juga mau investasi. Pilih apa? Atau gimana caranya untuk memulai, gitu ya. Yang keempat, tadi masih berlanjut di masih nyambung sama yang nomor 2, supaya kita tidak terjebak sama pinjaman-pinjaman daring yang mencekik, ya. Kadang-kadang ibu-ibu kalau udah kepepet itu cuma udah ini yang penting cepet cair gitu ya. Tapi nggak mikirin loh, nggak hitung, nggak punya kemampuan untuk itu sebetulnya ini tuh kayak bunga atau istilahnya bagi hasilnya porsinya ya, porsi ketika kita meminjam itu sebetulnya gede banget apa enggak sih gitu ya. Kan kita cuma angsuran pinjam sekian, nanti kalau misalnya ada dana kita tutup, tapi ternyata pada kenyataannya banyak yang kemudian lalai, banyak yang kemudian abai gitu ya, tidak memperhatikan minjam, tapi kemudian juga bunganya tinggi, atau kasus yang kedua gitu ya, ternyata diiming-imingi investasi yang menjanjikan hasil yang sangat besar gitu ya. Nanti kita lihat gimana caranya agar kita terhindar dari praktik-praktik seperti itu. Dan satu lagi yang tadi juga saya sudah minta komitmennya kepada ibu sekalian, kepada bapakku, kita bikin praktik ya, pulang dari sini nanti mungkin ibu-ibu pengurus mungkin bisa saya di grup atau seperti apa gitu ya, dan pokoknya gimana caranya kita bikin aksi 7 hari ya, supaya tadi itu ada satu saja habit atau cita-cita lah gitu ya terkait keuangan yang bisa kita lakukan. Oke, next Mbak. Nah, ini saya mau jelaskan terkait dengan kalau literasi keuangan atau financial planning itu bukan hanya soal investasi, lalu soal apa? Jadi di sini ada 3, tolong ya, ada mindset, skill set, tool set. Ya, sederhananya mindset itu adalah pola pikir. Dan kenapa dia nomor 1? Sebelum kita masuk ke gimana caranya beli produk, gimana caranya ngatur pajak misalnya, kita tahu dulu kita harus punya mindset. Karena soal harta, yakin saya yakin-yakinnya yang sampai dengan usia saya di hari ini dengan melampaui berbagai pengalaman, uang seberapa unggahan cukup. Setuju nggak Bu? Setuju ya? Kalau nanti ibu-ibu diberi rezeki lebih, yakin pasti aja ada. Aduh kurang. Ya, itu rumus prinsip paling umum. Nggak hanya di Indonesia, nggak hanya di Muslimah, semua manusia di dunia. Berapa pun jumlah uang nggak pernah cukup. Settingannya seperti itu untuk di alam otak. Makanya kita perlu melatih pikiran kita untuk punya kadar kecukupan. Kalau ibu-ibu sekalian dengar cerita ya, ini dengar cerita di Amerika, perusahaan bos-bos besar gitu ya, yang gajinya sudah mungkin 1 bulan berapa miliar, itu pun ya tidak pernah merasa cukup. Karena itu psikologis ya, itu berbeda dengan kebutuhan sehari-hari. Itu dorongan psikologis itu muncul. Makanya kita harus latih. Karena kita punya kendali ya, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu punya kendali untuk punya kadar kecukupan yang ibu set sendiri. Ini bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan ya. Tapi ini adalah latih kita untuk di mana titik lemah kita, di mana titik kita bisa yakin bahwa Allah akan memberi kecukupan. Bukan berarti tidak boleh kaya, ya berbeda ya. Kadar kecukupan ini adalah kalau kita kaya, kayanya tidak untuk sendiri, begitu kan? Kalau kita diberi takdir lebih, maka bisa jadi kita punya rencana-rencana yang lain yang kita bisa lakukan.
Jadi penting sekali punya kadar kecukupan. Kadar kecukupan buat saya, misalnya ya, saya contohkan ini saya aja. Kadar kecukupan buat saya adalah saya bisa makan 2 kali sehari. Kenapa lari-lari? Yaitu kadar kecukupan saya cukup 2 kali. Sekira-kiranya separah-parahnya saya makan 2 kali dengan lauk tempe, itu sudah kadar kecukupan buat saya. Bukan berarti tidak boleh dengan lauk lain, tapi artinya kita melatih diri kita bahwa yang lebih kita terima, yang sedikit kita syukuri. Susah loh, susah nggak? Susah banget. Saya setuju susah banget, tapi kita berlatih ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita tidak memiliki, tidak resep lah, buat keluarga kita juga, nanti kita tidak bisa memikirkan untuk nanti kalau di dalam literasi keuangan itu ada tahapan ya, tahapan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Ini saya mau ngejelasin satu slide ini aja mungkin takes time beberapa waktu, tapi ini penting. Justru ini adalah esensi yang bisa jadi ibu belum pernah dapatkan ya di tempat lain atau di media sosial. Oke, ini yang kedua adalah kita memiliki kesadaran berapa sih jumlah yang sudah kita habiskan. Kita belanja berapa? Nah, tadi kan hanya beberapa orang yang mencatat ya. Saya nggak tahu apakah setiap hari atau enggak, tapi kesadaran bahwa kita itu sudah membelajarkan hari ini tadi pagi saya sudah beli apa, gitu ya. Itu adalah latihan yang memberi kita kesadaran. Jadi 2 ini itu adalah dasar ya, dasar dan fondasi ketika nanti ibu-ibu dapat rezeki seberapapun banyaknya, ibu-ibu bisa menahan diri, bisa memikirkan jangka menengah dan jangka panjangnya juga. Jadi tidak habis di hari ini. Jadi 2 itu ya. Mindset apa? Kadar kecukupan. Satu lagi apa? Tadi memiliki mindful spending, itu kesadaran pembelanjaan. Kelihatan sepele sekali ibu, tapi yakinlah ini amat sangat penting. Dan 2 hal ini minta tolong kalau ibu-ibu sudah mulai punya anak-anak yang beranjak besar ya, SD kelas besar sampai dengan SMP ke atas, tolong dibekali dengan 2 hal mindset ini ya. Dengan apapun, dengan cara apapun, dengan kondisi dan konteksnya, dan keluarga ibu sekalian ya. Oke, nah ini nanti yang kemudian akan membentuk kita. Money itu artinya adalah kita tuh mengartikan uang itu sebagai apa. Sepemahaman saya, kalau bisa kita sebagai muslimah jangan menjadikan uang sebagai tujuan, betul? Ya, uang adalah sebagai sarana. Nanti kita mindsetnya jadi tepat guna. Kalau kita uang sebagai tujuan, itu tadi tidak pernah akan ada cukupnya. Selalu ingin lebih dan lebih, karena itu manusia, itu kodrati yang sudah ditanam. Tapi kita juga punya bekal lain, kita bisa ngerem. Lalu kemudian barulah masuk ke yang kedua. Ya. Nanti kita akan mendapatkan arti apa itu financial planning. Nah, pertama yang kedua dulu. Yang kedua, ini mindset adalah pola pikir, skill set adalah keahlian. Ya. Keahlian yang satu merencanakan hidup. Life planning itu merencanakan hidup. Kebanyakan dari kita tidak punya rencana hidup. Syukur kalau ibu-ibu sekalian semua di hari ini sudah konsisten ya. Rencana hidup itu tidak harus sesuai dengan ini. Kalau kita merencanakan, terus nanti kalau kejadiannya tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, terus kita menyerah gitu kan. Jadi rencana hidup yang pas itu adalah rencana yang fleksibel. Fleksibel dengan apa? Ya dengan skenario Allah. Jadi apakah kita tidak perlu membuat rencana kalau misalnya nanti kejadian sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah? Tetap kan? Tetap kita diupayakan untuk membuat ikhtiar ya.
gitu ya. Dan rencana hidup adalah sebuah ikhtiar. Nah ini yang harus juga dimiliki. Jadi nanti kalau keuangan itu justru makanya di nomor 3. Tapi kita tahu dulu kita mau nge-set mindsetnya seperti apa, mau hidup yang seperti apa. Bahkan kalau kita di hari ini punya bisnis, punya usaha kecil-kecilan sekalipun, kita juga harus merencanakan ini mau ke arah mana, gitu kan? Ya, sama kita punya anak kita mau sekolah di mana, kita pengen menjadikan keluarga kita keluarga apa, gitu kan? Nah itu sama. Nah makanya kemudian barulah turun. Jadi soal keuangan itu soal yang ntar dulu sebetulnya. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian tuh perlu memikirkan dulu hidupku tuh mau hidup yang apa, sehingga baru nanti kalau aku mau menguliakan misalnya ya, saya mau menguliakan anak saya ke luar negeri, maka saya tarik balik, oke, kalau ke luar negeri butuh apa aja, maka itu yang kemudian jadi rencana keuangan keluarga. Jadi jangan dibalik ya. Ini belum ngomongin teknisnya, tapi ini fondasi. Jadi di keadaan apapun ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian berada, ini adalah fondasi ya. Oke, terus baru kemudian kalau nanti perlu, makanya basic accounting itu paling terakhir. Tapi kalau nggak perlu nggak usah belajar, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, saya nggak perlu, nggak relate gitu ya, nggak apa-apa. Sebenarnya basic accounting itu cuma kayak debit kredit gitu loh. Karena nanti biar pencatatannya itu ada ya rapi lah seperti itu. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa, makanya itu terakhir. Tapi ini yang penting, keahlian. Udah punya pola pikir, tapi kalau nggak punya keahlian, ya nanti pola pikirnya tidak punya teman. Gitu ya. Barulah kemudian kita masuk ke perangkat. Toolset itu perangkat. Jadi ibu-ibu sekalian, gimana caranya ngelola utang ya, debt management itu utang, manajemen utang. Gimana cara ngatur arus kas ya, arus kas itu berarti cash flow itu uang masuk yang tadi saya bilang ini besar pasar daripada tiang ya. Nah, terus kemudian yang ketiga emergency fund itu dana darurat. Pernah dengar dana darurat ibu? Ya. Yang rumusnya kalau dia single 3 kali pengeluaran bulanan harus punya uang bebas di situ. Kalau berkeluarga, nah dihitung deh tuh. Nah ya ibu anaknya berapa? Setiap jiwa 3 kali. Gede banget ya. Tapi jangan berpikir gedenya. Tapi adalah tujuannya ke arah sana. Nah 1 kemudian sampai 8 life planning itu yang tadi relate sama yang skill setnya. Life planning ini lebih kepada nanti ke yang finansialnya kayak tadi misalnya, nanti anak sekolah masuk SD umur sekian berarti butuh biaya masuk berapa. Ini masih 3 tahun lagi, saya mau survei lah. Nah, teknis-teknis seperti itu kalau di life planning yang di sebelah toolset atau alatnya. Terus baru investasi, nah lihat di sana. Ternyata dalam rekomendasi urusan investasi itu ada di urutan nomor berapa? 6. Jadi literasi keuangan bukan serta-merta tentang investasi. Yang paling penting adalah ketika kita punya utang, kita bisa mengatur dengan baik. Jadi nomor 1 sampai 8 ini urutan dulu. Urutan rekomendasi yang kalau bisa amat sangat jangan di skip. Kalau mau diusahakan berbarengan, diikhtiarkan berbarengan boleh. Tapi jangan sampai kalau kita masih ada utang langsung melompat ke investasi tanpa 2, 3, 4, 5 dikerjakan. Ya. Terus kemudian yang nomor 7 tax planning ya. Tax planning itu adalah gimana urusan pajak. Urusan pajak kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapaknya di sini sudah bekerja dan sudah diatur ya pajak sama kantor misalnya, minimal kita mendokumentasikan SPT-nya. Pernah mendokumentasikan? Ada yang pernah mendokumentasikan
PPH yang hanya berkaitan dengan urusan kita. Nah yang ke-8, estate planning. Estate planning itu paham apa? Waris. Ya, waris. Berarti kita harus paham gimana. Ya. Jadi ternyata ibu sekalian, jadi financial planning itu, ya, itu sebuah seni sebetulnya. Jadi bukan hal yang baku, karena tidak pernah ada satu rumus pengelolaan yang bisa diterapkan untuk semuanya. Kita berapa? 100 orang misalnya, pasti akan ada 100 rencana keuangan keluarga, betul ya? Iya, karena sangat-sangat spesifik untuk kebutuhan kita. Makanya amat sangat urgent buat kita sebagai ibu yang belum menikah juga nanti menjadi calon istri, calon ibu, sebagai manajer keuangan keluarga. Bukan lagi kasir. Beda ya? Tahu bedanya antara kasir dan manajer? Ada mungkin nggak yang dengar gitu kan yang interaksi? Ada yang beda? Boleh kalau ada yang mau berpendapat, ada yang tahu bedanya manajer keuangan sama kasir? Mungkin ada yang mau menjawab, bisa menggunakan mic-nya di depannya. Oh ya, bagi yang menjawab, saya ada hadiah konsultasi dengan saya 1 jam gratis. Silakan. Itu ibu, ayo silakan. Boleh disampaikan mic-nya? Terima kasih untuk perbedaan dari kasih ya. Mungkin bisa disebutkan namanya dulu ya, dari mana? Jadi boleh biar teman-teman lain bisa melihat. Nggak bisa dilihat ya? Bisa. Oh ya. Terima kasih. Perkenalkan, sebelumnya saya Suatu Nasana dari Braso. Untuk menyampaikan pendapat, kalau kasih itu kan kita hanya menerima atau mengelola, maksudnya dan menerima keluar masuknya uang, kayak accounting di situ. Tapi kalau manajer kita seperti awal tadi merencanakan keuangan itu nanti seperti apa kayak gitu. Jadi tidak hanya sekedar di pengelolaannya saja, tapi juga merencanakan keuangan tersebut. Terima kasih. Oke, untuk tangan dong, ada mau bicara ya? Oke. Ada yang lagi yang berpendapat? Boleh? Saya masih kasih kesempatan. Oke, ya, silakan Kak. Sana. Ya. Sebutkan nama. Ya. Bagus. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Benar ya. Saya rasa setuju semua ya. Benar. Jadi kasir tuh dia tugasnya cuma nyatet uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar. Jadi nggak mikirin ini, misalnya warung untung apa enggak, dia nggak mikirin. Dia nggak ada tanggung jawab sampai ke ranah itu. Tapi manajer keuangan itu berpikir jauh lebih panjang, jauh lebih kompleks, betul gitu ya. Makanya sebetulnya bangga kalau ibu-ibu itu di Indonesia, nggak hanya di Indonesia sih, kayaknya hampir 80% ya populasi dunia itu perempuan itu memegang
cita-cita, tidak hanya kita sebagai peran sebagai itu atau istri. Nah, manajer sebagai manajer itu kita perlu mengerti ketiga hal ini dan kita perlu seni ya mengolah data. Itulah kenapa kita penting sekali mencatat pengeluaran. Jadi tidak hanya mencatat rencana anggarannya saja. Misalnya kita kan sering ya rencana anggaran bulan ini, misalnya ya SPP, terus misalnya buat belanja gitu ya, belanja kita targetin ya misalnya ada yang bulanan, ada yang harian, ada yang mingguan. Kalau saya misalnya mingguan gitu. Seminggu misalnya 500.000 buat belanja di rumah. Itu rencana tuh, cakep banget ya. Tapi begitu realisasi, wah itu biasanya lihat promo JSM cuma sebelum itu ini lumayan nih, kalau kita tebus lumayan nih, biasanya 10.000 jadi 5.000, tapi kan itu out of time. Nah kadang kita tidak menyadari hal-hal yang seperti itu. Nah pentingnya mencatat itu nanti kita refleksi. Makanya financial planning itu gak hanya soal investasi atau gimana caranya membawa lebih banyak, yang ada hari ini pun sebetulnya bisa kita olah sedemikian sehingga kita nggak pusing. Nah jadi apa financial planning itu? Seni untuk mengolah data, sumber daya kita punya apa saja ya, yang di diri kita, yang di anak-anak kita, yang di rumah kita, keahlian kita, rencana hidup, dan juga jangan lupa hal yang mengelola risiko. Bisa nggak kita menghindari risiko, ibu-ibu? Bisa nggak? Tidak. Bisanya apa? Mengelola. Karena risiko pasti muncul nggak? Pasti, tinggal besar atau kecilnya. Kadang-kadang risiko itu tidak berdampak terlalu signifikan sehingga kita mengabaikan dan kita menganggapnya nggak ada risiko. Padahal di setiap kehidupan kita peluang risiko itu selalu ada. Tidak hanya risiko terkait finansial ya, COVID misalnya ya, insight dan pengalaman COVID mengajarkan kita bahwa ada beberapa risiko. Contohnya apa? Risiko di COVID saat itu kehilangan pekerjaan misalnya. Risiko kesehatan jelas ya. Terus risiko yang lain lagi, risiko kita stres. Jadi sebetulnya ternyata ya mengelola keuangan itu tadi ya dari materi awal nggak pernah ada kaitannya sama kecerdasan. Yang adalah habit apa? Mengolah data, mengolah sumber daya ya, dan kemudian rencana hidup beserta risiko-risikonya. Punya cita-cita ada risikonya nggak? Ada kan? Wah, cita-citanya punya rumah besar. Pernah nggak terpikirkan risiko terbesar punya rumah besar misalnya atau rumah baru? Rumah perlu maintenance, perlu perawatan. Berarti ada risiko untuk kita menyisihkan sebagian dana untuk perawatan. Nah hal-hal seperti ini hari ini saya pengen cari bahwa seperti itu ya, basic tentang financial planning. Ya, 3 hal: mindset, skill set, dan juga baru kemudian alatnya. Jadi gimana caranya? Kalau yang kiri, yang pertama, yang kedua sudah aman, maka nanti memilih yang kayak dengan aku perlu dana berapa, aku bagaimana mengatur cash flow-nya, nanti lebih enak kesana. Ya, ini nanti teknisnya ini harusnya workshopnya 2 hari ini, 2 hari full ya. Kalau hanya beberapa jam ya kita akan sampaikan di flow-nya aja. Tapi detail-detailnya nanti harusnya workshopnya 2 hari. Oke, next. Ya, ini ya tadi. Oke, nah sekarang kita perlu mengenali kondisi keuangan. Jadi saya singkat aja. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita perlu tahu ya berapa sih
kondisi keuangan kita di hari ini seperti apa? 3 poin ini: penghasilan bersih bulanan, kebutuhan wajib bulanan, total utang plus cicilan kalau ada. Coba, berapa orang yang kemudian ketika mendengar ini langsung tersebut angka? Ada? Oke, 1. Ada lagi? Tahu penghasilan berapa? Oke, sip. Tahu kewajiban bulanan berapa? Tahu utang atau cicilan apapun itu berapa? Hafal di luar kepala? Muat gitu. Kenapa ini penting? Nah ini jadi nanti di rumah dilatih. Teman-teman nanti juga ngukur ya, apakah utang yang sekarang ada itu lebih dari 30% dari penghasilan apa enggak? Ya, nanti dihitung sendiri. Kalau ada, coba diupayakan untuk diprioritaskan untuk dikurangi atau dilunasi. Karena best practice-nya adalah ibu-ibu sekalian kalau memang ada kebutuhan pinjam, cicilan atau apapun itu, jangan sampai melebihi 30% dari total penghasilan. Penghasilannya dari apapun ya, boleh penghasilan gabungan, boleh penghasilan misalnya saya berprofesi jadi apa, kemudian saya ada sampingan misalnya jualan apa, nah itu dihitung jadi satu, jangan melebihi dari 30%. Kalau tidak nanti ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian nanti akan kesulitan mengatur harganya. Yang kedua, saya sangat menyarankan teman-teman punya rasio menabung minimal 10%. Nabungnya boleh di tabungan biasa dulu, ya nanti baru diakumulasi. Tapi yang jelas bikin habit yang 10%. Aduh gak bisa, pas banget. Nah, gimana tuh caranya? Kita kan manajer tuh tadi tuh ya. Minimal dibangun dulu habitnya. 10% aja ya saya. 10% jangan dikotak-atik gitu ya. Gitu. Jadi 3 hal ini kita kenali dulu. 3 angka penting dan ini basic banget ya. 3 angka penting. Berapa sih gajiku? Berapa sih penghasilanku? Boleh di total, boleh sendiri-sendiri. Berapa sih kewajiban kebutuhan bulanan? Jadi kalau bisa di otak tuh sudah langsung kok sekian juta. Misalnya gitu ya. Misalnya saya ada usulan nggak? Ada sekian, aku tahu bentuk gambar. Karena kita nanti akan berinput ke mental mindset kita. Akhirnya dengan yang ada kecukupan tadi. Jadi kalau ada godaan-godaan promo, kita udah bisa bilang no. Gitu ya. Oke. Next. Yang kedua. Nah, 4T ya. Nanti kayaknya kalau saya materi lebih jelas ya. Tapi saya bacakan dulu. Yang 4T adalah jelas tujuannya buat apa? Ya. Pinjam hanya untuk yang benar-benar urgent dan darurat dan penting dan mendesak. Kenapa saya menyarankan ini? Karena bukan itu. Jadi ada namanya muscle memory ya sekalian. Muscle memory itu, muscle itu otot, memory ingatan. Jadi kalau kita satu kali saja mengalami atau punya peristiwa atau punya pengalaman satu hal dan kita merasa enak dan enjoy, itu biasanya akan nagih. Nah kalau bisa, sangat-sangat saya sarankan, sebisa mungkin kalau emang terpaksa banget pinjam, tujuannya jelas. Jadi jangan cuma asik aja ini gak ada tambahan. Jadi hutang pinjaman bukan
Nah, jangan sampai ibu pinjam buat beli HP itu tenornya 4 tahun, lebih panjang dari usia produktif si barang itu, karena barang itu kan punya ini ya, namanya depresiasi atau menurun, yang dulu harinya berapa sekarang jadi berapa gitu. Nah, kalau bisa jangan melebihi tenornya dari usia produktif barang itu. Nanti barangnya udah rusak kita masih cicil, gitu ya. Itu akan sangat berat. Dan yang keempat, perhatikan lembaganya harus yang transparan dan legal dari otoritas. Ya, dalam hal ini di Indonesia OJK. Boleh ini ada nomor WA yang bisa dicek ya. Itu kalau OJK ada kayak bot WA untuk kita ngecek apakah lembaga ini lembaga yang terregistrasi di OJK gitu. Jadi itu 4T, tahu tujuan, ditotalkan kira-kira jangan sampai cicilannya itu lebih dari 30%, tenornya jangan melebihi masa produktif barang, sama kita harus tahu lembaganya dari mana dan terdaftar atau tidak. Ya, oke, next. Berikutnya itu yang tadi jus pinjamnya, ya. Yang berikutnya 3, next. Ya, tadi boleh nggak sih investasi walaupun misalnya penghasilan itu masih ya mulai, asal tadi urutannya jangan di skip ya ibu. Jadi kalau tadi investasi ke 6, maka urutan 1 sampai 5 ibu tetap mengupayakannya. Ya tapi dari daruratnya belum bisa nih, nggak apa-apa, yang penting ada posnya. Oke, udah darurat ya 50 dulu lah. Yang penting itu membangun habitnya. Karena begitu habitnya itu terbentuk, ada berapapun uangnya pasti kita otomatis semua posin kayak gitu. Jadi jangan di skip. Nah, kalau misalnya kayaknya kalau nggak investasi nanti takut uangnya kemana-mana deh, boleh. Nah, pilih jenis investasi yang sesuai dengan kondisi kebutuhan kita dan yang perlu diterapkan prinsipnya adalah 5M. Legal, lagi-lagi kalau misalnya kayak ada kan beberapa investasi reksadana atau apapun itu terdaftar apa enggak? Terus yang kedua, logis. Jangan tergiur profit yang bombastis. Investasi seagresif-agresifnya investasi itu sebetulnya maksimal itu 20%. Jadi kalau ada investasi yang menjanjikan 35% gitu kan ya, itu harus dipikir. Lembaga bonafit seperti manajer investasi sekalipun gitu ya, itu saat ini ya, di hari ini itu jarang yang kemudian bisa memberi proyeksi. Jadi kita nggak boleh memberi janji kalau investasi itu proyeksi itu karena berdasarkan kinerjanya biasanya itu maksimal banget kayak 20 untuk yang the bestnya banget, mereka peraciknya. Jadi kalau ada tawaran ini bisa nih dapat 30% per bulan, itu patut dicurigai gitu. Ya, sangat patut dicurigai. Terus juga kita tahu L yang ketiga adalah kalau sewaktu-waktu kita butuh dananya, kita bisa mencairkannya dengan cepat. Misal, aku emas aja lah gitu. Karena emas logam mulia misalnya, apapun ya dari manapun yang ada sertifikatnya, atau misalnya perhiasan sekalipun, itu kan mudah untuk dicairkan. Jadi ketika kita butuh benar-benar dana darurat yang emergensi banget, kita bisa mencairkan dengan segera. Ya itu syaratnya. Jadi jangan yang ini sulit banget gitu. Ini nanti prosedurnya sebulan baru cair, itu nggak usah. Karena kalaupun sekarang lembaga investasi kayak reksadana yang kecil ya, itu pun bisa cair di hari yang sama. Ya, jadi untuk hari ini jangan sampai tergiur kalau misalnya nanti kalau misalnya mau mencairkan bisa lah seminggu itu udah terlalu lama kalau untuk di hari ini. Ya. Nah terus kemudian durasi atau lamanya berapa kita mau investasi. Nah ini yang kemudian kita harus sesuaikan sama rencana kita sebetulnya. Kita punya rencana apa di jangka pendek. Jangka pendek itu 1 sampai 3 tahun. Jangka panjang jangka menengah 3 sampai 5 tahun. Jangka panjang itu di atas 10 tahun. Maka nanti kalau kita punya masing-masing rencana, bisa jadi pilihan investasinya berbeda.
limitnya mulai tentukan aja dari jumlah yang terkecil. Kalau nggak salah sekarang ada ya, apa? Tools produk di ya namanya ya, karena dia jadi salah satu bukan salah satu tapi salah satunya bank untuk emas ya, untuk cicilan emas. Nah itu mungkin bisa. Jadi mending kayak gitu, setor 50.000 misalnya ya, dari mulai yang kita bisa. Nanti kemudian kalau sudah mencapai nominal logam mulia tertentu itu bisa dicetak. Tapi yang penting adalah tadi itu balik lagi ke habit dan sesuai dengan yang limit yang kita mampu ya, jangan yang kita mau. Agak beda kalau investasi. Oke, next yang keempat. Nah ini contohnya. Nah contohnya reksadana pasar uang atau emas digital yang tadi saya sampaikan. Jadi oh ya, satu lagi, kalau ada yang tadi ya 35%, terus kemudian udah nih saya pilihin aja, saya pikirin gitu. Hati-hati terjebak pada trading ya gitu ya. Jadi pokoknya kuncinya tadi tuh, yang menjanjikan hasil banyak dan cepat bisa jadi itu arahannya ke trading. Ibu jangan ya. Apapun iming-imingnya, kalau ibu nggak belajar sendiri atau nggak punya energi untuk belajar sendiri, nggak usah ya. Sementara ini dari trading, ada binari, robot trading gitu-gitu, ya kuncinya adalah dia menjanjikan cepat hasilnya dan kemudian besar. Dengan nggak ada investasi yang seperti itu. Warren Buffett aja, mungkin ada yang pernah dengar ya, Warren Buffett itu hari ini itu dinobatkan sebagai bapak investor dunia gitu ya. Dia mulai dari jumlah kecil dan konsisten. Dia melihat dia kan main saham ya, tapi dia sahamnya fundamental. Dia beli saham, bukan saham perusahaan yang kalau di Indonesia ada di bursa. Nah itu aja lama waktunya gitu ya, akumulatif. Next. Oke, berikutnya ya ini. Nah ini kalau nanti dibaca bisa jadi pilih satu instrumen dan otomasi. Kalau yang misalnya pakai mobile banking, hari ini adanya mobile banking, itu nanti coba dicek-cek, dibuka-buka mobile bankingnya itu sebenarnya sekarang sudah ada pilihan reksadana. Jadi kalau mau dicoba nanti sambil investasi, tentukan satu investasi, tentukan nominal awalnya dan otomasi, debit otomatis saja gitu ya. Tapi kalau nanti harus masih belum tahu, masih ragu, ya udah bikin manual aja, bikin rekening terpisah atau tempat terpisah, taruh di situ dulu. Nanti kalau sudah kumpul kita nanti ngomong lagi ya, kira-kira mana nih gitu. Seperti itu. Oke, next. Nah yang ini yang paling penting nih di hari ini ya, pinjol ilegal yang tadi juga scam investasi, yang tadi profit aneh, pokoknya di atas 20% harus diwaspadai. Apalagi yang minta deposit di awal sejumlah XX rupiah gitu ya, udah lari jauh-jauh gitu ya, lari jauh-jauh karena sulit banget untuk kita telusuri balik atau kita minta balik kalau misalnya nanti ada kejadian apa-apa. Karena kalau yang benar-benar dia akan betul-betul hati-hati sekali, very prudent, sangat hati-hati, tidak akan menjanjikan profit yang tinggi. Terus kemudian yang suka ditelepon-telepon gitu ya, gak usah didengerin, karena bos didengerin, ketika begitu didengerin itu dia pakai bahasa hipnotikal gitu, nanti menggiring ibu-ibu untuk kemudian zong gitu ya, terus melakukan apa yang diminta gitu. Matiin aja, kalau emang gak kenal sama sekali nomornya di hari ini, matikan saja. Atau kalau mau dengerin, ibu jangan fokus ke telepon itu, di-distract dengan kegiatan lain, kita kerjain balik misalnya kalau masih ada waktu, kalau enggak matikan aja. Karena kalau penting pasti dia akan WA kan sekarang. Jadi nggak usah ada bahkan WA pun juga ya. Jadi jangan sekali-kali teriming-imingi oleh kirim ke sini nanti sekian hari dapat sekian persen gitu, udah. Itu
jelas-jelas penipuan, scam. Hati-hati ya, seperti itu. Kemudian, nah, belanja yang impulsif juga, ya. Oke, masukin keranjang gitu ya, tapi jangan lupa dibersihkan. Dan kalau ada yang donasi, kalau memang itu jangan ya. Itu tadi saya sampaikan lagi karena Mas Memo itu real. Dan ketika kita pernah melakukan satu kali dan kita merasa senang, merasa bangga, atau merasa ada pencapaian, kita mungkin akan melakukannya lagi. Padahal kalau kayak sekarang ada yang donasinya apa gitu, kita kayak kesukaan sama online-nya, itu di stop aja seperti itu ya. Jadi ini jebakan daring yang di luar pinjol ya. Ini juga sangat-sangat bisa menyeret ibu sekalian, kakak-kakak, bapak sekalian ke dalam keuangan yang udah kita tetapi nanti tiba-tiba kabur lagi. Oke, next. Satu lagi. Nah ini tadi ya sudah ya. Jadi kalau udah jadi profit tinggi dan tetap ya di investasi tidak yang beneran ya, tidak pernah ada janji yang tetap kecuali kalau di reksadana pasar uang itu ada karena produknya deposito. Tapi selain daripada itu jangan pernah tergiur ini tetap ini setiap bulan gitu ya. Jangan pernah. Terus kemudian ada yang meminta sekarang hari ini transfer juga ke ATM dan sebagainya, nanti kita kasih garansi profit. Jangan juga, abaikan saja. Dan kalau kita cek OJK ternyata tidak ada nama perusahaan itu skip juga. Dan kemudian kalau tidak ada transparansi tentang apa ya, aliran dana. Jadi kalau di investasi yang di Indonesia itu sebetulnya diawasi oleh beberapa badan yang dia harus menyampaikan kinerja atau portofolionya. Jadi misalnya, oh dana masuk dari masyarakat 2 miliar misalnya, lalu kita olah dananya, sekian persen masuk ke industri ini, sekian persen masuk ke industri ini, dapat hasil atau return atau profit sekian persen. Itu transparan, di web ada. Jadi kalau ada perusahaan atau institusi investasi yang tidak menyampaikan transparansi seperti itu perlu dipertanyakan karena satu dia juga tidak mentaati regulator dalam hal ini OJK, sama yang kedua pasti dia ada apa-apanya, gitu ya. Termasuk dalam hal ini bisa ya, kalau misalnya dia berbasis koperasi, kalau bisa kita dorong pengurusnya untuk bisa menyampaikan laporan berkala. Jadi itu yang bisa mengamankan kita. Oke, next. Ya, oh ya ini juga kalau ada yang di mobile banking atau misalnya di beberapa ini ya online rekening atau rekening belanja gitu ya, kalau bisa pakai otorisasi yang dua ya, di HP, OTP atau misalnya satu lagi di mana, biar nanti bisa lebih kuat mengamankan. Terus kalau ada yang kartu kredit, misalnya ada kartu pembiayaan atau pakai itu udah hilang atau misalnya kos-kos ya diblokir aja ke bank. Terus juga kalau bisa memisahkan rekening yang kaitannya untuk belanja sama yang untuk nabung kalau bisa, gitu ya. Kemudian juga kalau memungkinkan lagi password, OTP itu jangan disimpan di galeri, atau kalau misalnya sudah selesai dihapus dari histori percakapan gitu. Karena itu sangat memungkinkan untuk di-phishing, untuk diambil datanya, gitu ya. Oke, next ini yang terakhir, mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk Q&A. Nah, ini yang sebetulnya justru paling penting buat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian semuanya, kita aksi. Cuma saya ngomong gini ya, teman-teman juga sudah dengar tadi apa yang saya ceritakan, tapi teman-teman tidak melakukan untuk diri sendiri. Rasanya kok tidak menjadi sesuatu gitu. Nah, saya pengen mengajak ya untuk aksi dalam 7 hari ke depan. Ya, lakukan di sini di rumah dulu. Hari pertama ngapain? Tadi yang pentingnya harus dikuasai ya, ibu. Apa aja tadi? Pertama, penghasilan. Yang kedua,
boleh yang di jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Contohnya nih, oke, 10 tahun lagi aku mau haji, misalnya. Nah, berarti aku pilih satu instrumen investasi, misalnya emas misalnya. Nah, aku komit nanti berapa sih ya yang akan aku sisihkan. Udah, kita nggak usah mikirin nyampe angkanya, cuma kita melatih otak kita untuk bisa punya habit itu. Nah, nanti yang kelima, hari kelima, set auto pay itu auto debit kalau yang pakai mobile banking. Kalau nggak ada mobile banking berarti auto pay manual ya. Pisahin dari dompet atau amplop sendiri, ya. Nominalnya itu kan 50.000, 100.000, tapi pertahankan sampai kurang lebih ya sebisa mungkin 90 hari. Berapa? 90 hari. Aduh, berat banget. Coba lagi. Kalau bolong, coba lagi. Bolong, coba lagi. Itu membentuk habit baru, ya. Kemudian hari ke-6 kita mengaudit. Audit itu cek nih aplikasi keuangan atau aplikasi belanja. Berapa banyak ranjang yang sudah menumpuk di sana. Delete kalau bisa. Kalau udah lebih dari parameternya 3 hari nggak ada check out, delete. Karena kita suka sayang nanti nyarinya lagi susah, delete aja Bu, nanti kita cari lagi gampang. Karena begitu ada di depan mata, kecenderungan kita untuk check out itu gede banget. Kita kayak pengen mengada-adakan upaya untuk itu. Oh, habis ya? Oke. Ya. Ya, jadi kalau misalnya nggak butuh paylater harus, atau jangan sekali-kali kepala. Ya. Gitu. Dan hari ke-7 budget. Kalau mau sederhana pakai amplop masing-masing. Ini buat kebutuhan hidup, buat listrik, ya misalnya buat sekolah anak, ada les dan lain sebagainya. Manual aja nggak pakai amplop, nggak pakai, yang penting udah ibu udah tahu maksudnya. Dan sesuaikan dengan keadaan kecukupan dan kebutuhan di hari. Gitu? 7 hari sanggup? Bisa ya? Sampai ini dilakukan kan ya? Kita tingkatkan lagi, kita tambahin tujuan apa yang belum tercapai, kita bikinin tujuan baru. Tujuannya tinggal 1, boleh banget. Yang penting nanti arah. Gitu? Oke? Ya, dari saya itu paparannya. Semoga apa yang disampaikan di siang hari ini bisa bermanfaat, karena sebetulnya ini pesan saya. Keuangan yang sehat bukan soal kaya, tapi soal keputusan yang tepat setiap hari. Maka untuk membuat keputusan yang tepat, kita perlu tahu kita ada di mana, mau kemana, dan bagaimana mencapainya. Begitu? Terima kasih.